Begitu banyak kasus-kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terjadi di Indonesia, seperti lagu ciptaan seorang musisi yang dibajak dan disebarluaskan tanpa seizin penciptanya, merek usaha yang dirintis selama bertahun-tahun ditiru oleh pihak lain, hingga terjadinya kebocoran informasi rahasia dagang dari suatu perusahaan. Pasti Sobat Semar tidak ingin hal serupa terjadi pada Sobat Semar semua. Maka dari itu, mendaftarkan kekayaan intelektual itu penting agar ide-ide dan karya ciptaan kita dilindungi oleh negara. Meskipun sanksi untuk pelaku pelanggaran hak kekayaan intelektual sudah diterapkan, yakni berupa pidana penjara dan denda, tetapi sanksi tersebut hanya berlaku pada produk-produk yang sudah terdaftar dan memiliki hak kekayaan intelektual. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai pengertian, ruang lingkup, dan juga manfaat dari hak kekayaan intelektual. Untuk selanjutnya, mari kita simak video pembahasan mengenai hak kekayaan intelektual. Selamat menyaksikan. Komandan Korps Brimob Polri Irjen Polisi Anang Devandoko menerima sertifikat kekayaan intelektual untuk 91 ciptaan dan karya di lingkungan Korps Brimob oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli di Depok pada Kamis 3 September 2020. Gue Revira VT, dan beberapa waktu lalu kita sempat dihebohkan dengan perseteruan antara Virgawan Setarahde dan Yang Lex. Virgawan menuduh Yang Lex mengambil dan mencuri karyanya si Virgawan, dan Yang Lex beranggapan sebaliknya. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk melindungi invensi seseorang atau beberapa orang di bidang teknologi yang spesifik dalam kurun waktu tertentu atau terbatas. Seringkali masyarakat masih bingung. Banyak yang sering menanyakan, bisakah saya melindungi sebenarnya? Karena itu hasil karya intelektualitas. Jadi kalau dia nggak dilindungi nanti gampang dijiplak, ya orang tiru segala macam, ya udah nggak punya manfaat apa-apa. Oke, karena itu ide gitu ide, ya Pak ya? Betul-betul. IAM Geprek Bensu itu punya sertifikat 1 di kelas 43 untuk merek IAM Geprek Bensu. Pun kami juga punya sertifikat IAM Geprek Bensu di kelas 35. Jangan tanya saya juga bingung. Kok ada sertifikatnya juga. Dan ini diberikan ke kita loh atas nama Rudang Samuel. Mangkir selama 4 kali persidangan, Gen Halilintar tetap tidak terlihat mendatangi pengadilan negeri. Kuasa hukum dari Naga Suara, Yus Mulyadi, siap untuk menghadirkan bukti-bukti dugaan pelanggaran hak cipta tersebut. Dikutip dari Kompas.com, sidang tersebut akan diadakan lagi pekan depan. Menurut kuasa hukum Naga Suara, urusan di sini kan hanyalah pemegang rekaman suara, hak rekaman suara. Karena yang dituduhkan itu adalah hanya bagaimana pemakaian hak rekaman suara itu dapat izin atau tidak. Mereka mengatakan ini mekanik. Jika ini merupakan hasil karya intelektual yang berkaitan atau berhubungan dengan seni, sastra, dan pengetahuan seperti musik, film, buku, kemudian alat peraga pendidikan, software, ini yang Halo Sobat Semar, kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi masyarakat. Hak ini digunakan untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam hak kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar, kekayaan intelektual dibagi menjadi 2 bagian, hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, hak kekayaan industri mencakup hak paten,
hak merek, hak rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, dan indikasi geografis. Selanjutnya, terdapat sistem hak kekayaan intelektual. Yang pertama adalah hak privat. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Selanjutnya, first to file, yaitu hak kekayaan intelektual diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan pendaftaran. Selanjutnya, terdapat manfaat bagi hak kekayaan intelektual yang didaftarkan. Yang pertama, memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau penemu dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan karya ciptaannya, mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk penemuan baru di berbagai bidang teknologi, memberikan keleluasaan kepada para pencipta supaya karyanya bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas dan daya saing produk Indonesia. Bagi Sobat Semar yang ingin melakukan pengajuan dan pengurusan permohonan hak kekayaan intelektual, dapat mendaftarkan ide maupun karyanya di DJKI atau Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Kesimpulan dari video pembelajaran ini adalah pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual selain untuk melindungi ide ataupun karya ciptaan, tetapi juga sebagai penghargaan atas hasil karya atau kreativitasnya, dan agar orang lain dapat mengembangkan lebih lanjut dan menemukan inovasi ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa.